Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz kelas 4. Udah kelas 5 ya? Udah kelas 5, baik. Anak-anak Ustadz kelas 5A yang soleh, ganteng, dan keren. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oke, anak-anak Ustadz, sebelumnya Ustadz mohon maaf sekali karena hari ini qadar Allah kita tidak bisa melakukan kegiatan Zoom karena pagi hari tadi Ustadz harus ada menguji sedikit ya, ada rapat lah bahasanya gampangnya, dan qadar Allah juga jam 10 nanti tadi itu ada kegiatan rapat guru di sekolah. Jadi insya Allah Ustadz memberikan pembelajaran berbasis dengan video. Insya Allah tetap maksimal ya, tetap bisa kita diskusi santai, bisa kalian menyaksikan video ini dan mudah-mudahan sih dengan adanya kegiatan ini kalian bisa lebih asik, bisa lebih belajar, lebih enjoy, lebih nikmat, lebih bisa dipahami tentunya insya Allah. Jadi gini anak-anak Ustadz, materi dan tema yang Ustadz angkat pada hari ini itu sebenarnya tentang kembali ke titik nol. Dan materi ini sebenarnya nggak cuma untuk kelas 4, wah kelas 5A sih, kelas 5B juga gitu. Jadi silahkan bagi yang ingin menyaksikan, bagi yang ingin nonton, boleh disaksikan bersama-sama karena materi ini memang spesial dibuat dan disajikan khusus untuk anak-anak Ustadz kelas 5A seperti itu. Well, tanpa berpikir dan tanpa bertele-tele lagi, kita lanjut masuk ke paparan Ustadz yang sudah Ustadz buat. Kita lihat, ada beberapa materi. Ini dia, belum muncul. Nah, tuh muncul kan? Ini dia, materinya adalah kembali ke titik nol. Apa maksudnya kembali ke titik nol, Ustadz? Bahwa ketika kalian sudah mempelajari materi ini di kelas 4, maka tidak usah kalian berpikir, Ustadz, kenapa kok materi ini dipelajari lagi di kelas 5? Itu yang dinamakan dengan kembali ke titik nol. Bagaimana kita memulai lagi dari nol, namun karena kalian sudah punya ilmunya, tentu untuk mencapai angka-angka yang tinggi, 10, 20, 30, 60, 100 dengan nilai yang sempurna, Ustadz yakin di pelajaran PJOK ini nilainya insya Allah akan gampang-gampang dan mudah-mudah. Nah, menarik kan? Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama kembali ke titik nol ya. Nih, lihat nih. Siap untuk belajar di kelas 5? Ini pertanyaannya. Kalau kelas 4 mungkin kalian masih ada yang males-malesan, masih ada yang ngantuk-ngantuk, tapi di kelas 5 menarik untuk dipahami, menarik untuk dipelajari sehingga hal-hal yang membuat kalian malas, membuat kalian bete, membuat kalian suntuk, insya Allah bisa hilang gitu. Oke? Mari kita bahas pembahasan yang pertama. Kita mengulang materi di kelas 4 sebentar ya. Nih, ini materi-materi yang sebenarnya nanti akan muncul loh di bab 1, bab 2 gitu kan sampai mungkin bab akhir di semester 1 ini mungkin banyak materi yang sama yang muncul di kelas 4. Jadi jangan kalian khawatir tentang materi PJOK ya. Ini materi yang paling gampang. Contoh permainan bola kecil apa aja? Ayo, bola kecil. Ada. Nah, tenis meja, tenis lapangan tuh, yang tenis tuh yang suka apa ya, pakai raket yang bolanya ya, kalian suka buat mainan tuh yang warna hijau, stabilo. Nah, kan. Kemudian ada namanya bola kecil golf, ada baseball, ada softball, ada bola kasti, ada kriket, ada biliar. Nah, ya ini bola-bola kecil gitu ya. Ini sebenarnya di kelas 4 tuh dibahas, tapi apa? Kita bahas lagi, kita ulang lagi biar kalian tidak lupa seperti itu. Kemudian permainan bola besar tuh ada sepak bola, ada bola basket, ya kan? Ada bola voli, ada bola rugby. Ini juga muncul nih kalian nih ya di pembelajaran juga banyak yang muncul. Makanya Ustadz bahas lagi tentang contoh permainan bola besar seperti itu. Lanjut. Nah, ini lapangan apa namanya? Lapangan sepak bola. Ini biasanya kalau ulangan keluar. Lapangan sepak bola berwarna apa? Nah, lapangan sepak bola itu kombinasi warnanya hanya dua, hijau dan putih, ya kan? Yang mana? Nih ya, ini posisi gawang, kemudian ini posisi tengah lapangan, ini bola di sini kalau awal-awal bermain. Ya, ini yang Ustadz rasa yang cowok-cowok yang hobi futsal tahu lah ya, insya Allah seperti apa lapangan sepak bola. Lanjut. Nah, ini adalah yang akan menjadi pembahasan di sub-sub tema awal. Pertama ada yang namanya gerakan lokomotor. Ya, apa itu gerakan lokomotor? Nanti kita akan bahas. Jadi ingat,
Ada 3 gerakan yang akan menjadi pembahasan kita. Gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, gerakan manipulatif. Ya, jadi ada 3 gerakan dasar ya, di kelas 5 juga mungkin nanti akan dibahas lagi. Mungkin sampai kelas 6 ya, wallahu alam. Tapi ini dari kelas 4 juga keluar nih. Gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Oke, kita lanjut. Nah, gerak lokomotor adalah gerak yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tubuh kalian bergerak, kalau Ustadz Hendar tubuhnya dari sini, berpindah tempat ke sini misalnya, kan gitu. Jadi ingat bahwa kuncinya lokomotor itu berasal dari kata lokomotif ya. Kalau kalian nonton film Hetayo gitu kan. Nah, itu lokomotifnya kan berpindah tempat, bergerak gitu ya kan. Nah, jadi gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu disebut dengan gerakan lokomotor. Oke, gerakannya macam-macamnya apa aja Ustadz gitu kan. Yang pertama ada lari, jelas. Lari kan berpindah tempat, ya kan? Kemudian lompat, lompat dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Kemudian loncat, jingkat, sliding, jalan, rolling, dan memanjat. Ini gerakan-gerakan lokomotor yang mana tubuh kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu ya. Gerakan lokomotor. Kemudian ada namanya gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor adalah gerakan yang ya menggerakkan anggota tubuh pada porosnya dan pelakunya tidak berpindah tempat. Jadi pelakunya nggak berpindah tempat di situ aja gitu. Jadi ini disebut dengan gerakan non lokomotor gitu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mengayunkan tangan gitu kan, kitanya kan tubuhnya nggak bergerak ya kan, Ustadz masih di sini jadi nggak bergerak, jadi Ustadz mengayunkan tangan, mengayunkan kepala dan sebagainya, ini gerakan non lokomotor gitu. Yo, ada gerakan non lokomotor jenis-jenisnya. Menghindar ya, ada orang mau lempar batu, menghindar, gitu kan, mau lempar, menghindar. Nah, itu namanya non lokomotor. Ada menggerakkan otot gitu kan, menggerakkan otot, memutar, mengayunkan kaki dan tangan, bergantung, menarik dan sebagainya. Ini termasuk gerakan-gerakan non lokomotor teman-teman semuanya. Dan ini dibahas lagi di kelas 5. Meskipun kelas 4 sudah dibahas, tapi kelas 5 kita akan bahas karena banyak olahraga-olahraga yang terdapat unsur-unsur gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor dalamnya seperti itu. Kemudian untuk gerakan manipulatif teman-teman semuanya. Manipulatif itu gerakan kalau kita baca ya, gerakan atau keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh gitu. Ya kalau bahasa gampang gini aja deh, gabungan antara gerakan lokomotor dan non lokomotor itu bisa dikatakan sebagai gerakan manipulatif. Kalian berlari sambil mengayunkan tangan, kalian menghindar sambil bergerak ke arah yang berlawanan dan sebagainya. Jadi gerakan lokomotor itu bisa dikombinasikan dengan gerakan non lokomotor sehingga menghasilkan sebuah gerakan manipulatif seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, ini latihan soal ya. Mereview sebenarnya. Kita kembali ke titik nol. Bagaimana kita mereview kegiatan kita, merelaksasi lagi, siapa tahu banyak soal-soal yang keluar dan mungkin kalian juga lupa atau sebagainya, insya Allah kita akan bahas gitu. Jadi ada sebuah soal, berjalan sambil menggendong teman berguna untuk melatih otot apa yo? Sudah berjalan sambil gendong teman, kira-kira otot apa yang dilatih ya? Jawabannya adalah, kaki dan tangan, teman-teman semuanya. Kenapa kaki dan tangan, Ustadz? Ya karena berjalan sambil menggendong teman. Jadi lagi jalan sambil gendong teman. Udah, berarti yang dilatih adalah kaki dan tangan. Lanjut. Berikut ini gerakan yang dapat menguat otot kaki. Menguatkan, ayo apa yo? Otot kaki, bukan otot tangan. Ya, jangan salah, ini soal kejebak di sini nih. Berlari bolak-balik, yang B loncat katak, yang C perjalanan menggendong teman, dan yang D pull up. Jadi ada gerakan-gerakan yang dapat menguatkan otot kaki. Ingat terakhirnya ada tulisan kecuali. Berarti yang bukan teman-teman semuanya. Lihat. Yang A berlari bolak-balik. Berlari menggunakan apa? Berlari kaki. Cakep. Loncat. Loncat pakai tangan apa pakai kaki? Pakai kaki. Cakep. Berjalan menggendong teman. Gendong teman. Kalau nggak ada kaki, mohon maaf ya nggak punya kaki ya. Kira-kira bisa nggak gendong teman? Kayaknya nggak bisa ya pakai. Ya bisa, tapi kasihan gitu. Jadi kalau pull up itu pakai kaki atau pakai tangan? Pakai tangan. Berarti yang bukan adalah pull up. Tuh, barakallahu fikum. Ya, mantap. Tuh, ini namanya pull up, teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya.
Bagian kaki yang digunakan untuk menolak saat melakukan loncat katak adalah, kira-kira apa jawabannya ya? Lompat katak. Tahu kan katak kalau lompat kayak apa? Tuh jawabannya adalah ujung kaki. Jadi biar lompatannya semakin jauh, tolakannya semakin jauh. Iya. Kalau pakai tumit sakit tumit kalian. Kaki bagian dalam bukan, telapak kaki juga bukan. Jadi bagian jawabannya adalah ujung kaki. Kita lanjutkan. Kita lagi review lagi materi tentang kenapa kita harus bisa berenang. Kenapa harus bisa berenang ya? Tuh, manfaat renang. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Menyehatkan jantung dan paru-paru. Teman-teman semuanya, tolong dicatat bahwa materi kita nanti akan juga menyinggung tentang kesehatan jantung dan paru-paru, teman-teman semuanya. Ya, oleh karena itu, insya Allah tetap kita belajar nyaman, asik, dan bagaimana agar kita bisa melakukan kegiatan yang membuat paru-paru dan jantung kita menjadi sehat, seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya latihan kardio, termasuk nih ya, manfaat untuk menguatkan jantung dan paru-paru. Oh, termasuk lari-lari itu kan membuat sehat. Jadi kalau yang anak-anak mungkin hobi futsal, hobi main bola, atau hobi olahraga, sepedahan juga boleh nih ya, yang tinggal di sekitar IHM, kebanyakan sepedahan itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, bagi yang mungkin, aduh nggak boleh futsal dulu, nggak boleh kumpul-kumpul dulu, sepedahan juga boleh, tapi tolong jaga jarak, karena lagi ada corona. Iya. Oke, lanjut. Menurunkan berat badan bisa, meningkatkan tinggi badan. Ya, mungkin yang merasa tinggi badannya masih pendek, coba sering-sering renang. Soalnya tuh lama-lama tinggi kan gitu. Menyingkirkan stres dan depresi. Aduh, siapa sih yang sekarang masih zaman stres, kepikiran dan sesuatu udah. Pokoknya kalian masih muda, jangan suka stres. Kalau kalian stres, pusing, boleh cerita ke orang tua kalian. Ustadz, Umi, Abi lagi, aku lagi mau cerita gitu, boleh. Silakan ya. Jadi cerita atau curhat termasuk salah satu untuk menghilangkan stres. Kemudian meningkatkan keseimbangan ya, termasuk, dan terakhir menurunkan resiko diabetes. Diabetes itu adalah penyakit yang disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang manis. Gula tuh hati-hati ya. Iya, udahlah kalau mau minum yang manis-manis jangan sering-sering. Sehari ya sekali bikin-bikin es teh dengan gula yang asli. Jangan belinya teh-teh yang ada di warung yang nggak sehat, jangan ya. Oke, barakallahu fikum. Macam-macam gaya renang ini juga sudah dibahas di kelas 4, tapi nggak apa-apa Ustaz bahas sedikit. Ada yang namanya gaya bebas, ya kan? Iya. Ada yang suka berenang sama Pak Irham mungkin bisa menyampaikan nih ya. Ada yang namanya gaya dada, ada yang namanya gaya punggung, ada yang gaya kupu-kupu. Nah, itu namanya gaya-gaya renang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal terakhir tentang lingkungan dan perilaku terpuji. Ini gampang banget juga sebenarnya ya. Membuang sampah di tempat sampah. Ya, jelas jawabannya gampang banget. Ini soal-soal kelas 2 SD kali ya. Kemudian menggosok gigi sebaiknya dilakukan sesudah makan dan sebelum tidur, biar sisa-sisa makanannya pada saat kalian makan malam itu tidak tersisa di gigi. Ustadz, kok pembahasannya terkait dengan makan, renang gitu kan? Ini sebenarnya pembahasannya mengulang materi tentang kelas 4, sehingga nanti kalian ketika kita Zoom nanti mungkin pekan depan mudah-mudahan sudah bisa Zooman ya. Itu kalian bisa Zooman dengan materi kelas 4 yang sudah hafal dan sudah matang seperti itu ya. Kita sebenarnya memurojaah sih, mengulang gitu, mengulang biar kalian tidak lupa. Ini ada soal nih. Buang air besar sembarangan akan membuat lingkungan menjadi aman, nyaman, tercemar, atau sehat? Jawabannya jelas, membuat tercemar. Masa sampah membuat aman, sampah membuat nyaman? Enggak kan, sampah enggak membuat sehat, jadi sampah membuat tercemar, ya kan? Oke, ini juga termasuk materi PJOK nanti di kelas 5 juga ada tentang hidup sehat. Penularan penyakit demam berdarah melalui apa? Gigitan nyamuk ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk yang menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah. Oke, mungkin cukup teman-teman semuanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung kirimkan voice note kepada Ustadz Hendar di nomor 0853 1120 1993. Silakan di WhatsApp.
kemudian bisa juga mengirimkan WA tulisan ke Ustadz Hendar atau bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi kepada anak Ustadz kelas 5A. Mohon maaf kali ini kita belum bisa Zoom dulu. Tapi insya Allah mungkin pekan depan bisa insya Allah ya. Syukron. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Oke ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum.